Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian lanjutan kita Islam Ilmi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Hisham Akhiruddin Alsi. Dengan tema lanjutan kita hari ini adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Kajian kitab Al-Mulkhas fi Syarh Kitab At-Tauhid karangan Syekh Muhammad At-Tamimi. Kajian ini diselenggarakan langsung dari Masjid At-Tauhid, Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdul Rahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang beliau akan sampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pendengar Roja Darussalam maupun Sriwijaya mengaji dimanapun berada. Tafadhol masyhur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih merasakan nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat bisa bermajlis dalam rangka at-tawasi bil haq, dalam rangka saling menasihati di dalam kebenaran. Lianna dinal Islam, karena agama kita agama Islam, kata Nabi SAW, ad-dinu an-nasiha, agama Islam itu adalah nasihat. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa demi waktu sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi, illa alladhina amanu wa amilu salihat, kecuali orang yang beriman, beramal salih, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati, saling berwasiat untuk mengikuti kebenaran dan saling menasihati untuk bersabar. Dan tak lupa salawat dan juga salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita menemui beliau di telaga haud beliau, telaga Al-Kautsar, ya, di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kajian kita tentang ad-da'wa ila syahadati an la ilaha illallah belum selesai. Kita sampai hadis Ibnu Abbas. Hari ini malam ini kita akan membacakan lanjutan bab yang kemarin minggu yang lalu. Walahuma an Sahl ibn Sa'ad. Walahuma yakni al-Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis dari Sahl ibn Sa'ad. Sahl ibn Sa'ad ibn Malik ibn Khalid al-Ansari al-Khazraji as-Sa'idi.
sahabiyun syahir, sahabat yang terkenal. Beliau meninggal tahun 88 Hijriah, umurnya lebih dari 100. Umurnya lebih dari 100 karena sebagian sahabat ada umurnya yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Anas ibn Malik pun lebih 103 tahun umur beliau, ya, anak cucu beliau ratusan. Anak cucu beliau ratusan. Semasa beliau hidup ratusan Anas bin Malik, ya, anaknya meninggal. Bagaimana yang lainnya? Banyak sekali. Karena beliau didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan harta dan anak-anaknya. Terkabul doa Nabi SAW. Dan di antara yang panjang umur ini sahabat Sahal ibn Sa'ad ini. Bolehkah kita berdoa panjang umur? Allahumma atil hayatana ala ta'atika. Boleh nggak doa kayak gitu? Boleh. Dengan syarat, ya, berdoa, ya Allah panjangkan umurku dalam rangka mentaatimu. Jangan panjang-panjang baik. Kalau panjang tiagu percuma. Ya, banyak kebuntang di muka bumi. Beliau Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yauma Khaybar, bersabda di hari akan terjadinya perang Khaybar. Sebelum berangkat ke Khaybar, sebelum, ya, ma'rakah Khaybar, beliau bersabda memberikan nasihat. Ya, Nabi SAW biasa seperti itu, memberikan wejangan sebelum terjadinya peperangan. Ya, peperangan ini, ya, akan terjadi di daerah yang disebut Khaybar. Dari kota Madinah sekitar 153 km. Sekitar 96 mil dari Madinah. Khaybar disebut Khaybar karena bagusnya tanahnya, subur sekali. Di situ dihuni oleh orang-orang Yahudi. Di situ dihuni oleh orang-orang Yahudi yang mereka berkhianat kepada Rasulullah dan para sahabat. Ya, berkhianat, dan khianat ini bukan perbuatan orang beriman. Karena mereka khianat, akhirnya Rasulullah SAW, ya, dengan para sahabat yuhasirunahum, menggepung mereka, menyerang mereka, ya, agar mereka ya, masuk Islam atau mereka diperangi. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, la u'tiyanna ar-rayah, sungguh-sungguh aku akan memberikan bendera perang. Karena peperangan, ya, itu ditandai dengan bendera. Benderanya Rasulullah SAW aswad, hitam. Guna bendera itu tanda, ya, di mana kalah atau tidaknya pasukan tersebut. Di mana bendera itu, ya, di mana pasukan Islam maju mundur, menang kalahnya tergantung bendera tersebut. Oleh karena itu di perang Mu'tah Nabi pernah mengabarkan, ya, kepada para sahabat, pertama bendera itu dipegang oleh Ja'far, ya, Ja'far ibn Abi Talib. Saudara siapa ini? Ali radhiyallahu an. Kata Nabi, jika Ja'far meninggal dunia, bendera akan dipegang oleh siapa? Zaid dulu. Ya, Zaid dulu. Zaid baru Ja'far, kemudian Abdullah ibn Rahawi. Setelah itu bendera akan diambil oleh seseorang yang Allah akan menangkan peperangan di perang Mu'tah tersebut. Bayangkan perang, jumlah kita ribuan, musuh 200.000. Kalau kita 30.000, musuh 200.000. Berbanding enggak itu? Subhanallah. Tapi kita menang. Jumlah berlipat-lipat menang. Subhanallah, itu para sahabat. Itu yang kita ikuti. Itu yang jadikan panutan buat diri kita. Di perang Tabuk pun seperti itu. Jumlahnya banyak sekali musuh, tetap Allah menangkan. Kenapa? Memiliki kekuatan iman, bukan hanya kekuatan pedang. Iman penting. Ya, jadi oleh karena itu kita disuruh mencontoh para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Mereka mengikuti jalan selain para sahabat.
kami sesatkan mereka, kami masukkan ke dalam neraka Jahannam. Hati-hati, kita mengikuti mereka karena mereka sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bendera ini muhim sekali, penting di dalam peperangan. Di akhir zaman pun seperti itu, di zaman Imam Mahdi, ya bendera ya sud, bendera hitam, sauda yang akan dipakai untuk memerangi orang-orang kufar. Ya, tanda menangnya atau kalahnya kaum muslimin tergantung bendera itu jatuh atau tidak. La u'tiyanna rayah. Sungguh-sungguh aku akan memberikan bendera godan besok. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi ngomong ya bukan dengan hawa nafsu. Nabi berbicara ini dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini orang pilihan. Orang yang bakal dikasih Nabi SAW bendera ini bukan sembarang orang. Dapat tazkiyah, rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Ya. Tidak sampai situ Nabi memberikan rekomendasi. Banyak orang yang dia cinta Allah, cinta Rasul, belum tentu Allah mencintai dia. Banyak orang ngaku cinta Laila, Laila belum tentu cinta dia. Paham maksudnya? Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Siapa orang ini? Yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan menangkan peperangan Khaybar ini lewat kedua tangannya. Subhanallah. Berarti peperangan ini pasti menang. Fabatan nas yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Bermalamlah para sahabat kaum muslimin, mereka berbincang-bincang, siapa budak yang dapat bendera ini? Siapa yang akan dikasihkan bendera ini? Begitu para sahabat. Jika ada sesuatu yang itu berharga sekali, mereka rebutan. Bukan masalah dunia yang mereka rebutkan ini. Kata Allah, "Falyatanafasil mutanafisun." Hendaklah kita berlomba-lomba dalam kebaikan surga. Orang kalau sudah dicintai Allah, dicintai Rasulnya, pasti masuk surga. Rebutan sahabat. Siapalah besok dinjuk gini? Aku atau ente atau dia? Ini rami-rami mereka ini. Bergadang. Kalau kita bergadang main catur, main gap, main remi. Ini dak begadang itu. Siapalah dapat bendera ini besok? Siapalah? Subhanallah. Apa yang mereka harapkan? Cinta Allah, cinta Rasul. Jadi kalau dapat berarti saya dicintai Allah, saya juga dicintai Rasulullah. Ya. Falamma asbahu, tatkala pagi hari datang, subuh pagi hari datang, ghadaw ala Rasulullah. Mereka bersegera di waktu pagi itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju ayyutaha. Semuanya berharap mendapatkan bendera tersebut. Datang, aku ucapnya, subhanallah, tapi tidak ngomong. Berharap itu di dalam hati. Ya. Faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Sahabat yang datang berharap dapat bendera, malah yang ditanya yang enggak datang. Mana Ali bin Abi Thalib? Ya. Faqila huwa yashtaki ainaihi. Dikatakan dia merasakan sakit di kedua matanya. Yashtaki ay mengeluh, sakit kedua matanya karena terkena pasir yang ada di padang pasir. Masuk, sakit matanya. Bukan bintitan ya, bukan belekan. Ya, sakit mata karena kemasukan pasir. Bayangkan antum, pernah ada antum kemasukan pasir? Sakit tak? Menyut. Ya, ini pasir di padang pasir situ. Ya, saya pernah mengalami ya dulu, tak kala bimbing itu umroh ya.
Itu padang pasir subhanallah, jika ditiup angin itu cak wong nunu sampah, bau asap, asap dia. Nah itu kena mato. Wajar tak sakit? Wajar. Ya. Wajar, bukan kena cabai, ya. Kena cabai, njuk sabun dikit hilang. Ini sakit yang mengeluh, sakit awan. Mana nak nyingok, susah. Ya. Faqila huwa yashtaki ainai fa arsalu ilaihi. Lalu para sahabat mengutus seseorang kepada dia, kepada Ali radhiyallahu an, fa utiya bihi. Lalu didatangkanlah Ali bin Abi Thalib, dibawa. Kalau dibawa berarti dia matanya benar-benar sakit. Fa basaqa fi ainaihi. Lalu Nabi meludah di kedua mata Ali. Jangan cuba-cuba. Ya, bukan ponari ya. Ini Nabi. Karena Nabi apa yang ada pada dirinya semuanya berkah. Rambut Nabi, ya, berkah. Apa yang ada pada diri Nabi berkah. Ludah Nabi, ya, berkah. Kalau Nabi ngeluar ke ludah tidak nyampak ke tanah. Nyampak ke mana? Ke tangan para sahabat, belap-lapan mereka. Kalau kita beludah, mambu sengak anak matilah. Ya, kena dikit be ini mambu. Nabi wangi, keringatnya wangi, subhanallah. Ya, rambut beliau, ada seorang sahabat yang menyimpan rambut Nabi SAW. Kalau nggak salah yang dia dapati di cangkir Nabi SAW, yang dia jaga. Lalu dia didoakan Nabi SAW, apa namanya? Tidak tua-tua. Umurnya udah pucuk 50 tapi rainya rai 18 tahun. Lupa saya namanya. Ya subhanallah. Didoakan Nabi, inti doakan Nabi. Kalau kita yang doakan tidak tahu jadi apa. Nabi yang doakan. Nah berkah Nabi SAW. Nah ini uang kadang, aku ni cak Nabi juga keturunan. Oh keturunan Cheng Ho. Ya, aku ngaku jauh dah kata. Ini hanya khususia Nabi SAW. Khususia itu khusus Nabi SAW. Tak kata pada umatnya ini. Ya, tak kata kalau ustaz minum aqua, ya, walaupun dia keturunan Nabi nian, tulen turunan Nabi, bin Nabi Muhammad SAW, dia minum. Oh itu laju itu. Ya, belum ustaz selesai ceramah, mana banyak ustaz hilang. Dimbek budak. Katanya bekas bebe ustaz itu berkah, tak kate itu. Berkah itu hanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi saja. Kita tak kate, nak sehebat kedudukan kita tak kate berkah bekas bebe itu. Ini neret ke aqua banyak-banyak kena percikan aura ustaz itu kena berkah kalau banyu itu. Manu? Banyak ini sekarang lah mulai. Melo-melo di Jakarta itu. Lembang lah mulai pula main itu. Ceramah mulai mau aqua mau apa. Tak ada. Lado kan, nanya kan? Ada yang nggak sejerigen, dah salah-salah, nak jualnya kan? Lupa nyuci pula jerigen itu. Uman kalau. Nah, ini tidak ada contohnya. Keberkahan itu khususnya dari Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa basaqa fi ainaihi. Nabi meludahi kedua mata Ali radhiyallahu an. Apakah cukup meludahi saja? Wa da'alahu. Lalu Nabi berdoa. Berarti kesembuhan bukan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan, apalagi di ponari. Ya, apalagi di dukun, tak kate itu. Sekarang singgung-singgung dukun. Memang ini benar adanya. Tak ada kesembuhan itu di manusia, tak ada. Di bodrek enggak ada. Panadol apalagi kate. Kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah menyembuhkan. Sehebat-hebat apa dokter, ribuan dokter datang menyembuhkan dirimu, sedangkan Allah tidak mencatatkan kesembuhan buat dirimu dalam hadis ini. Sahih, tidak akan sembuh dirimu jika tidak dicatat sembuh. Subhanallah. Ya. Ada seorang tidak berobat sama sekali, Allah takdirkan dia sembuh. Nabi Ibrahim alaihissalam dia mengatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Ada orang cukup berobat dengan dia baca Al-Quran, dicangkir, dia baca berkali-kali Al-Fatihah, dia minum, sembuh penyakitnya. Karena dia yakin yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi syariat Islam mengajarkan kita ikhtiar. Fatadawaw ayyuhal mu'minun.
Berobatlah kalian wahai orang-orang beriman. Boleh berobat, tapi tidak boleh bersandar kesembuhan pada obat. Ikhtiar sebagaimana kita mencari duit, tidak mendap di rumah. Nah, mendap di rumah ini penyakit penyu. Pernah nengok penyu tak? Atau labi-labi sama ini dua beradik Penyakit ini bahaya, penyungkan. Ini tidak boleh dilestarikan, penyakit ini harus dibuang. Karena Nabi mengatakan ihris, semangat. Tidak pernah kita diajarkan itu malas-malas, enggak ada. Seperti itu. Wada'alau, lalu Nabi berdoa. Fabara'a, langsung sembuh. Ka'allam yakun bi waja'un. Seolah dia belum pernah kena penyakit. Sembuh total. Seolah tidak pernah matonya kena apa-apa. Diriwayatkan bahwasanya Ali setelah mendapatkan doa dari Nabi, nak kena apa matonya tidak sakit lagi. Setelah doa dari Nabi tadi, Masya Allah. Doa Nabi tidak sebatas itu makbul terus. Azim. Doa Nabi Muhammad SAW. Beruntung sekali orang-orang yang mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Fa'a'tahu ar-raya. Yang sahabat tadi pengen galau, ternyata Nabi setelah melakukan itu kepada Ali, nih Ali benderanya. Masya Allah. Dari sini kita ambil faidah, bahwasannya wajib seorang beriman kepada takdir. Seorang yang tidak berusaha menginginkan sesuatu mendapatkan apa yang diusahakan oleh orang yang menginginkan. Apa maksudnya? Orang berusaha, mana aku dapat bendera? Tidak dikasih Allah. Yang tedok kesakitan, tidak terpikir sama, bahkan tidak mendengar kabar dari Nabi tadi, mendapatkan itu. Maksudnya apa? Rezeki itu tidak akan dipatok ayam, tidak akan diambil orang lain. Ini wajib ditanamkan dalam hati kita. Dan juga harus kita yakini, rezeki itu engkau cari dengan cara halal, engkau cari dengan cara haram, semua itulah tidak akan berubah. Makanya fatibu, perbaikilah dalam kalian mencari uang. Seperti itu. Jangan sampai kita mencari yang haram. Gara-gara itu berarti kita tidak mengimani takdir. Tidak mengimani takdir kufur. Maksud kufur ini tidak dianggap Islam. Karena mengimani takdir adalah rukun iman. Salah satu rukun iman hilang pada diri seseorang, maka dia bukan orang Islam. Jika dia bukan orang Islam, maka seluruh amalnya sebanyak apapun dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, tatkala dikabarkan bahwasanya ada di Irak sana orang-orang yang mereka bermasalah dalam masalah takdir, menolak takdir. Takdir enggak ada katanya. Lalu Ibnu Umar mengatakan statement, mengucapkan sebuah ucapan, bahwasanya jikalau mereka bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud besar namanya, gunung paling besar di kota Madinah. Kalau seandainya mereka sedekah sebesar gunung Uhud emas, Allah tidak akan terima sampai mereka mengimani adanya takdir baik dan buruknya. Bukan hanya baik saja, baik dan buruknya semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada khusus bab takdir dalam ini, di dalam kitab tauhid ini. Lalu Nabi setelah memberikan ar-raya, bendera, Nabi mengatakan kepada Ali, unfudh ala rislik, imdi, berjalanlah engkau ala rislik dengan tenang. Ini menunjukkan ketergesa bukan sifat orang muslim. Jangan tergesa. Apa bahasa kita tergesa-gesa? Gancang. Terkacar-kacar. Kalau gancang bagus. Terkacar-kacar. Bukan sifat orang muslim. Kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Terkacar-kacar perbuatan syaitan. Ini khusus wong kita baik ya. Lagi antum muat hadis Nabi bersabda terkacar-kacar, bingung orang yang membacanya. Seperti itu. Unfudh ala rislik, berjalanlah dengan tenang hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau singgah di negeri mereka,
singgah di halaman rumah mereka, singgah di benteng-benteng mereka. Saha itu artinya fina al-bait, halaman rumah, sampai engkau di negeri mereka, berjalan sampai di Khaybar. Karena Khaybar ini, subhanallah ya, ini kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, kemudian kehebatan Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Yang diserang ini, negeri Khaybar, memiliki 3 tempat. 3 tempat ini memiliki 8 benteng. Dan bentengnya kokoh-kokoh semua. Bayangkan. Setiap benteng-benteng memiliki bendungan sendiri-sendiri. Memiliki 30 lebih mata air. Benteng-benteng itu. Jadi mereka tidak perlu lagi keluar benteng. Alangkah canggihnya mereka. Jadi wong Yahudi itu dari dulu memang pinter. Wajar Facebook punya dia, Instagram punya dia, paham? Memang cerdas tapi buyan. Cerdas tapi buyan. Kenapa dikatakan buyan? Tidak mau beriman kepada nabi yang mereka sendiri mengabarkan akan muncul di kota Madinah. Kenapa mereka dari Syam pindah ke Khaybar, pindah ke Madinah? Karena mereka membaca di Taurat, membaca di Injil akan keluar seorang nabi dari negeri Madinah ini, negeri Najd ini. Apa namanya? Transmigrasi ya? Kalau pindah itu migrasi, pindah mereka menyambut nabi ini. Puluhan tahun mereka mengabarkan kepada penduduk Madinah, kaget nabi ini datang, kami perangi kalian orang-orang ini. Itu kenyo. Mendapatkan kabar terus orang Madinah akhirnya terpengaruh mereka. Akhirnya mereka pun ingin menyambut nabi ini. Ternyata nabi itu diutus Allah dari suku bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Mereka mendapat di dalam Injil, kata Nabi Isa alaihissalam, ya, kata Nabi Isa, wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku nanti seorang nabi yang bernama Ahmad, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum bil bayinat, tatkala nabi itu datang benar-benar dengan membawa bukti yang ada dalam Taurat, yang ada di dalam Injil, mereka mengatakan ia ini membawa sihir yang nyata. Subhanallah. Mereka memakan air ludah mereka sendiri. Ya, ternyata yang pertama kali memerangi nabi itu bukan orang kafir Quraisy, mereka sendiri. Mereka sendiri mengadakan apa namanya? Apa kalau nyerang sembunyi-sembunyi, apa namanya? Khida'. Apa khida' bahasa Indonesia? Dah lupa pula. Ya. Curang lah intinya, curang ya. Khida'. Ya. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW ada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengabarkan tentang perbuatan mereka. Apa yang mereka bisikkan, apa yang mereka bicarakan secara sembunyi-sembunyi, Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma ud'uhum ilal Islam. Setelah engkau sampai di negeri mereka, kemudian ajak mereka memeluk Islam. Jadi kepada orang non-muslim bukan dizalimi, dibom, ya, atau yang lainnya, tidak ada. Itu ajaran Islam. Ini datang ke JW Mario, datang ke Bali, ngawak tas hitam diuntal, yang lompat galowong. Lemah kalau percon isinya bom. Salah perbuatan mereka, salah total. Bayangkan Nabi mengutus kejelas orang-orang yang kafir nih, Yahudi. Kata Nabi SAW, seru dulu mereka masuk Islam. Masuk Islam dulu, didakwai dulu. Kalau mereka masuk Islam, boleh dibunuh? Tidak boleh lagi dibunuh. Haruma maluhu wa damuhu. Haram hartanya, haram darahnya.
ya, didakwahin. Kalau mereka tidak mau, ditawarin jizyah, bayar pajak, bayar upeti. Kalau kita bayar pajak kalau, subhanallah, ya, tiap tahun bayar pajak, dipajai. Udah pajak ado, dipajai pula kalau sekolah kadang. Sama budak-budak preman, rengko. Ya. Pajak itu bukan buat kaum muslimin, makanya kerja pajak, ya, cukai, ya, hati-hati, gawe itu, ya, dosa besar. Ya. Karena memakan harta kaum muslimin. Karena itu bukan buat kaum muslimin, itu untuk orang-orang kafirin yang mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tawarkan mereka upeti. Tidak mau bayar upeti, baru bismillah perang. Dan perang pun subhanallah, umat Islam tatkala memerangi ada adab-adabnya. Tidak boleh mematahkan pohon-pohon, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita-wanita, tidak boleh membunuh orang yang sedang beribadah dalam gereja atau dalam kuil. Ini dah uang perang idak tahu titit, wah meledak. Mak mana ceritanya mamang-mamang itu tuh? Paham maksud Ustaz? Dak ada dakwahnya, dak ada nawari jizyahnya, dak izin sama Pak Presiden, tiba-tiba berdentum, buam, tangannya putus, ininya pun dak ada ini. Dak ada bom syahid itu, dak ada sengit galuh itu. Dak ada. Jangan-jangan antum terpengaruh dengan orang-orang seperti ini. Walaupun jidatnya hitam, walaupun jenggotnya lebat, walaupun celananya cingkrang, istrinya cadaran, belum tentu dia benar-benar ahlu sunnah. Bisa jadi pemahaman dia pemahaman khariji, ya khawarij, yang mereka ini walaupun kelihatan taat diperangi oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka membunuh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka membedel perut istri sahabat yang hamil 9 bulan. Ngeri mereka itu. Kalau sama umat Islam saja itu, apalagi sama non muslim. Sedangkan kita umat Islam, bayangkan kata Nabi sallam, idza tabakhtum maraqatan, jika kalian masak daging yang ada kuahnya, karena tidak semua daging kita masak itu berkuah, ada yang sate ya kan, ada yang dibakar, ada yang berkuah, banyak kekuahnya uji Nabi. Sudah banyak kekuahnya, disuruh Nabi nyingok tetanggo, umum tetanggo siapa baik, kafir, muslim, kemudian dibagikan, bukan ngenjuk bom. Paham? Berarti ngebom ini bukan dari Islam. Salah galau dari segala sisi. Kalau antum mau lebih jelas lagi, buka juz 28 surat Al-Mumtahanah. Bagaimana di situ dijelaskan adab-adab kepada non muslim. Disebut di situ. Ya, tidak dihalangi kita berbuat adil kepada mereka. Seperti itu. Pertama ditawarin dakwah Islam. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat yang lain, jika menyerang sebuah negeri, beliau berhenti dulu mendengar di waktu subuh. Jika terdengar azan, maka tidak diperangi. Berarti negeri itu sudah menjadi negeri Islam. Jika tidak ada azan, baru didatangi. Penduduknya ini muslim atau tidak? Karena azan itu syiar Islam. Kalau tidak ada, berarti negeri itu bukan negeri kaum muslimin. Didakwahi Islam, mau dah masuk Islam, oke, sudah selesai. Walaupun dia belum sholat, belum puasa, belum apa, maka dia telah Islam dan dia telah menjadi orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ya terjadi perang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada seorang sahabat, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Usama ibn Zaid, ikut perang. Di dalam peperangan tersebut, Usama ngapa seseorang yang dia sangka masuk Islam terpaksa. Kalau dia nak dikapaknya, la ilaha illallah kata dia. Cecak, pak, belah dua. Mati dia. Ya, mati orang itu. Dilaporkan perbuatan Usama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan cuma mengucapkan la ilaha illallah, belum sholat, belum mandi wajib, belum galau. Nabi marah kepada Usama. Marahnya gini, asyakokta qalba, asyakokta qalba, asyakokta qalba. Terus Nabi ulang.
kau belah tadi dadonya, kau nyingok memang dia tuh ecak-ecak ngucapkannya kau belah. Kata Usama, padahal dia cucu yang paling dicintai Nabi, cucu angkat yang dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi sangat mencintai ayahnya dan juga cinta kepada anak Zaid ini, Usama ini. Sampai Usama mengatakan, ya, aku berharap ketika itu aku tuh baru masuk Islam. Saking berharganya ternyata orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana jika bom meledak yang mati bukan hanya non-muslim? Di situ ada tukang becak, tepelanting jauh nak matilah. Ojek baru naftar hari itu berdentum. Bininya pening palanya. Mana laki aku di telepon, dak pacak, dak taunya terpelok dia dalam ledakan itu. La ilaha illallah. Apakah ini orang yang dikatakan syahid? Tidak. Ini orang yang zalim. Ini orang yang zalim. Hati-hati, mereka banyak. Pelembang pun ada. Hati-hati, jangan terpengaruh dengan perbuatan mereka. Ingat, ketaatan tidak ada nilainya jika ketaatan itu tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata para imam, sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak tidak ada. Contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Dan kabarkan kepada mereka apa yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa? Salat. Sudah salat, zakat. Yang wajib kepada mereka disampaikan. Fa wallahi, lalu Nabi bersumpah, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh Allah memberikan hidayah lewat dirimu seorang saja, satu saja. Khairul laka min humrin na'am. Maka itu lebih baik buat dirimu daripada engkau mendapatkan unta merah. Kalau sekarang, ya, harta yang paling kita cintai, mungkin sebagian kita ngomong HP Oppo yang model yang sudah tingkat tingginya. Ada yang Vivo, ada yang G, ya, sejauh kalau itu kan. Sudah tuh ada yang pengen mobil Alphard, ada yang ngomong mobil apa? Lamborghini, ada terus. Pokoknya harta yang paling dia sukai. Kalau dulu yang paling disukai oleh orang-orang Arab, onta merah. Harta yang paling mereka senangi. Berarti mahal sekali unta merah itu. Tidak banyak jumlahnya. Dan susah mencarinya. Dan itu yang paling mereka cintai. Paling mereka sukai. Ini menunjukkan dakwah, ceramah seperti ini kepada muslim, baik kepada non-muslim, khususnya muslim yang belum mengerti masalah Islam, belum tahu. Tak kala mereka tahu, mereka amalkan apa yang mereka tahu tersebut dari seorang yang menyampaikan tersebut, maka orang itu mendapatkan kenikmatan lebih nikmat, lebih baik daripada kenikmatan unta merah, kenikmatan dunia beserta isinya. Lah bagaimana ada seorang da'i seperti misalnya Syekh Wahid Abdussalam Bali, seorang ulama Mesir yang disebut singa Afrika. Kenapa disebut singa Afrika? Karena beliau mengislamkan ribuan orang-orang Kristen Nasrani di Afrika sana. Mano pahalo beliau ini. Subhanallah. Seperti Dr. Zakir Naik. Siapa lagi guru beliau itu? Siapa? Ahmad Didat. Subhanallah. Alangkah banyak pahala mereka ini. Yang paling banyak pahala pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu yang paling banyak. Karena setiap ada orang yang memeluk Islam, pertama kali yang dapat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka orang paling kaya dan tidak bisa ditandingi pahala mereka. Oleh karena itu doa kita buat mereka, kalau bisa setiap hari berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni juga dosa-dosa orang yang lebih dulu masuk Islam daripada kami. Itu para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya Allah, jangan engkau jadikan di dalam hati kami ada iri dengki kepada mereka.
Karena ada sekte yang mereka iri dengki kepada para sahabat. Karena tidak akan bisa mereka menandingi para sahabat. Syiah Rafidah. Syiah apa aja. Mereka hasad, iri dengki kepada para sahabat, khususnya sahabat yang paling mulia, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar radhiyallahu an, di sisi ahlu sunnah wal jamaah kaum muslimin, keimanan beliau, ya jika ditimbang dengan keimanan penduduk muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak selain para nabi, itu lebih berat iman Abu Bakar. Tapi orang Syiah mengatakan yang paling kafir Abu Bakar. Karena Abu Bakar adalah berhalanya orang kafir Quraisy. Astaghfirullahaladzim. Siapa anak Abu Bakar? Aisyah. Aisyah istri siapa? Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi menikah dengan seorang wanita anak dari orang yang kafir banget? Oleh karena itu mereka mengatakan Aisyah itu pezina, kata wong Syiah. Madai. Nabi kita kawin sama pezina. Marah dah antum? Marah dah antum dengar ini? Marah. Tapi mereka tengok, setiap Asyura mereka merayakan itu. Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ih, kau berempat. Kita harus ada kecemburuan. Madai Nabi kita di itu kenyo. Mertua Nabi dikafir kenyo. Ini bukan marah ya, nunjuk tahu baik. Kita tuh kalau Nabi kita di itu gitu, kita harus beringas sedikit. Bukan beringas nak ngajak bebala, bukan. Kita harus ada kecemburuan. Ya, ini nabinya digang, biasa baik, ay budak ini. Nabi kalau dihina nyawa kita tunjuk. Nah itu, bini Nabi itu mak kita dewek. Istri Nabi semuanya 9 itu haram dinikahi oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Tidak boleh dinikahi. Karena itu ibu kita sendiri. Dan mereka kafirkan semuanya. Istri-istri Nabi Muhammad SAW. Yang dia kafirkan adalah yang paling dicintai Nabi setelah Khadijah. Masya Allah. Ya, Aisyah radhiyallahu anha. Kata Imam ya, Ahmad ibn Abdus Salam ibn Abdul Halim. Beliau mengatakan Syiah ini lebih buruk dari orang Yahudi, lebih buruk dari orang Nasrani. Ya, dari mana? Dari ya jika mereka ditanya, dengarkan. Saya tutup dengan ini dulu ya untuk nanti kita sambung. Orang Yahudi jika ditanya, siapa orang yang paling baik di zaman Nabi Musa? Ya, orang Yahudi menjawab sahabat Nabi Musa, orang yang paling baik. Ditanya orang Nasrani, siapa orang yang paling baik di zaman Nabi Isa? Sahabat Nabi Isa. Tanya orang Syiah, siapa orang yang paling buruk di muka bumi? Sahabat Nabi Muhammad SAW. Kafir kalau kecuali 3 wong. La ilaha illallah. Tapi di Indonesia dimudah ke banget, dilegal ke. Hati-hati. Ya, kita jadi korbannya. Tengoklah Iran, tengoklah Irak, tengoklah Suria, tengoklah sekarang Yaman. Indonesia nak dicuba ke puluh. Hati-hati. Kita berdoa terus. Ya. Bukan ngajak ribut, bukan. Nunjuk tahu baik. Bahaya. Ya, antum tengok dulu videonya di mana kaum muslimin dikubur hidup. Tak dimati, hidup ditelanjang bulat dikubur. Galak kita dengan itu ke? Jangan. Di kemarin 10 Asyura malah banyak ternyata di Indonesia ini. Na'udzubillah min dzalik. Semoga pemerintah bergerak ya agar bertindak kepada mereka ya, agar mereka ini disuruh bertaubat, memegang Islam benar-benar secara sempurna, bukan ya sekte yang sesat menyesatkan seperti itu. Ya. Insyaallah kita lanjutkan habis azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا اعتدلوا فرشوا الصف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai melaksanakan sholat isya saja berjamaah. Itu artinya kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini. Tapi kami mohon sekali lagi dan kami himbau untuk seluruh jamaah. Tampaknya ini makin padat ya. Jadi harapannya untuk mengatur jaraknya dan tetap menggunakan maskernya. Silakan untuk seluruh jamaah mengatur saf-safnya dan tolong untuk jaraknya diperhatikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah selesai melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan kembali kajian kita yang sempat terputus kepada Ustadz Tawadan Masyurah. Ustadz. Oh iya. Bismillah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan ya dengan membacakan fawaid dari hadis tadi. Insyaallah bab berikutnya kita bacakan minggu depan. Fawaid dari hadis ini, yang pertama, fawaid ini diberikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Yang pertama, fadilatun zahiratun li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Keutamaan ya seorang sahabat Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Siapa Ali bin Abi Talib? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti menikah sesama sepupu boleh atau tidak? Boleh. Ini buktinya menikahnya Ali dengan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu, selain beliau memiliki keutamaan di hadis ini, beliau termasuk 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW dipastikan masuk syurga. Kemudian beliau juga ya sahabat yang termasuk masuk Islam lebih dulu dari kalangan anak-anak. Beliau termasuk minas sabiqin al-awwalin, yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirina wal ansar. Beliau juga termasuk orang yang disuruh Nabi berpegang teguh kepada sunnah beliau. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Dan Nabi SAW ini langsung memberikan rekomendasi di situ. Khalifah, beliau termasuk khalifah yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan beliau sangat banyak sekali. Walaupun beliau memiliki keutamaan yang banyak, beliau tidak boleh diagungkan sebagaimana orang-orang mengagungkan beliau sampai beliau disembah. Anak-anak beliau disembah. Saudara beliau pun disembah, Ja'far as-Sadiq.
ya, disembah. Keluarga yang keturunan Fatimah disembah, ini nggak boleh. Karena al-ubudiyah, penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah minggu depan kita akan membahas bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir tauhid itu apa? Tafsir syahadah la ilaha illallah itu apa? Insyaallah kita jelaskan rinci lagi. Secara umum para sahabat, ya, sebelum kita menjelaskan rinci-rincinya itu seperti ini, sebelumnya para sahabat itu semuanya mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala syurga. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, wa kullan wa'adallahu al-husna. Seluruh sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan juga yang masuk Islam setelah Fathu Makkah, semuanya kami janjikan syurga. Allah katakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisihi janji. Jumlah sahabat itu tidak bisa dibatasi dengan tahdid. Tidak bisa dibatasi jumlahnya, tapi sebagian ulama seperti Abu Zur'a Ar-Razi, beliau mengatakan jumlah para sahabat ada 114.000 sahabat. Jumlah sahabat banyak sekali. Ya. Di perang Tabuk 30.000 sahabat, tidak ada yang enggak ikut, ya, perang kecuali 3 orang 4 orang. Ya, dari para sahabat, yang selebihnya orang munafik semua. Di antaranya Ka'ab ibn Malik. Itulah turunnya surat At-Taubah. Diterimanya taubatnya Ka'ab ibn Malik dan 2 temannya lagi. Subhanallah. Kemudian dibilangkan dengan jumlah-jumlah yang lainnya, anak-anak mereka, istri-istri mereka, ya sekitar itu jumlahnya. Tidak jauh dari apa yang diterka oleh Imam Abu Zur'a Ar-Razi. 114.000 sahabat. Tidak jauh beda dengan jumlah para anbiya, 124.000 nabi. Subhanallah. Azim sekali. Azim sekali. Ya, para nabi yang semua dijamin surga, ya, para sahabat juga dikasih janji oleh Allah surga, tapi derajat mereka di surga berbeda-beda. Yang kedua, itsbat anna Allah yuhibbu awliya'ah mahabbatan taliqu bi jalalihi kasairi sifatihi al-muqaddasatil karimah. Penetapan bahwasanya Allah mencintai para wali. Berarti Allah memiliki sifat mencintai sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap kita mendengar sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pertama kali yang ada di benak kita firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan firman Allah yang satunya lagi dalam surah Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya. Atau firman Allah yang lain lagi, walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada dari makhluknya. Ini untuk semua sifat Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah mengatakan dirinya murka, Allah murka, tapi tidak seperti makhluk. Allah cinta, tapi cintanya tidak seperti makhluk. Wa huwas samiul basir. Dia maha melihat dan dia maha mendengar. Allah katakan juga dalam surah Maryam, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang semisal dengan Allah? Enggak ada. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan kita menafikan sifat Allah seperti orang Mu'tazilah menolak sifat Allah. Madai Allah punya sifat pecah makhluk baik, Masya Allah. Jadi firman Allah itu ditakwil kalau jadinya. Ya, kita tetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala tapi sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Hanya dia yang tahu tentang sifat dia. Karena tidak dikabarkan kepada kita. Allah mengabarkan dia mendengar. Bagaimana mendengarnya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Allah melihat. Bagaimana melihatnya? Wallahu a'lam. Tidak boleh kita melihatnya Allah cak ini, tidak boleh. Semua sifat Allah seperti itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini harus dihafal, wajib. Ya, orang yang menghafal ayat ini, dia bisa membantah, ya, beberapa sekte yang banyak sekali yang mereka mentakwil sifat-sifat Allah dengan takwil yang salah, bahkan menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang Mu'tazilah
mereka menolak sifat Allah bahwasanya Allah di atas. Akhirnya mereka pening kepala. Akhirnya tak kala sujud dia membaca subhana rabbiyal asfal. Pening deh palanya. Tatkala ingin mensucikan Allah dengan mentakwil menolak sifat Allah, akhirnya jatuh kepada yang lebih parah. Subhana rabbiyal asfal apa? Maha suci Allah yang di bawah ujung-ujungnya. Lebih parah dia. Mending di pojok, mending di bawah. Allah di atas. Yang namanya di atas itu menunjukkan keagungan. Ya, ketinggian. Allah di atas. Yang ngomong di atas siapa? Allah sendiri. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Aamintum man fis sama? Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di pojok langit? Yang ngomong di pojok langit siapa? Allah. Siapa lagi kita nak minta jelas tentang sifat Allah Azza wa Jalla kalau tidak sama Allah Azza. Disebutkan dalam kitab Aqidah Wasithiyah, kita mengimani sifat-sifat Allah kama wasafa bihi nafsahu wa kama wasafa bihi rasuluhu. Kita itu mensifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dan Rasulullah mensifati dirinya. Karena kita tidak akan tahu tentang sifat-sifat Allah kecuali dari Allah sendiri atau dari utusan Dia yang menjelaskan tersebut. Paham? Ya. Yang ketiga, hirsus sahabati 'alal khair. Semangatnya sahabat untuk mendapatkan kebaikan dan berlomba-lomba mereka untuk mengamalkan amal soleh. Begitu sifat sahabat. Ya, mereka bersegera. Dan kita juga seperti itu. Allah katakan wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawat wal ard. Hendaklah kalian bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bersegera. Ya, Nabi pun juga menganjurkan seperti itu. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datang 6 tanda. Disuruh bersegera kita beramal soleh karena kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Tidak tahu. Jangan mentang-mentang masih muda, bini masih muda, anak masih baru siko, caknya aku masih lama. Tidak boleh mah itu. Kita berharap terus kepada Allah Azza wa Jalla karena seorang mukmin dia hidup di antara dua sayap. Apa itu? Harap dan takut. Mengharap dia syurganya Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan Allah, dan dia takut amal tidak diterima, takut pula dia masuk neraka. Dan dua sayap yang dibawa oleh kepala yaitu cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada seseorang ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan ada motoriknya. Motoriknya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kita itu berbeda-beda setiap orang. Yang paling tinggi kecintaan kepada Allah para anbiya, kemudian baru para sahabat. Tengok di perang Uhud bagaimana para sahabat mencintai Allah Azza wa Jalla. Mereka berikan dada-dada mereka di depan tombak dan panah untuk menyelamatkan Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70 sahabat mati sebentar aja untuk memberikan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tidak, lantaklah situ. Yang penting aku hidup, lagi corona main uji dia. Mati bae budak main ini. Ya, kita harus ada sumbangsi kita kepada agama Islam. Minimal kita bela Nabi, bela sahabat seperti ini di kajian, bela sahabat. Walaupun kita tidak tahu ke depannya apa dimarahi kaget sama orang Syiah, orang yang ngebom, kaget dulu mikir ke itu. Kita bela dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bela Nabi kita. Kalau ada orang ngotak-ngatik kehormatan Nabi sallam, ngucai bininya, ngucai anaknya, kita pertama kali ya maju untuk menjelaskan kebenaran ini. Seperti itu. Nabi Muhammad sallam lebih utama dari mak bak kita dewek, lebih utama dari anak kita dewek, bahkan lebih utama dari jiwa kita sendiri. Kalau Umar radhiyallahu an ditanya tentang ya dirinya, siapa yang paling engkau cintai, ya apa katanya? Masih dia mengedepankan kecintaan pada dirinya. Tidak wahai Umar, sampai ya apa namanya diriku lebih engkau cintai daripada dirimu. Ya, al-an ya Umar, sekarang ya Umar. Akhirnya Umar pun mencintai Nabi lebih mencintai daripada dirinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kita tidak harus memberikan nyawa kita. Jalankan aja sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallam. Demi cinta kita kepada Nabi sallam. Ya, jenggot, mana jenggot kita kalau kita benar cinta Nabi Muhammad sallam?
Ya, taruhlah cingkrang itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Taruhlah kita mbek sunnah. Mana engkau celana engkau cingkrang? Mana celana kau masih nutup mata kaki? Kaget dulu masalah masuk neraka dan masuk neraka. Itu sunnah Nabi atau bukan? Iya, laksanakan. Bukti cinta engkau kepada Nabi SAW. Ribut masalah cadar ini wajib bersunnah. Itu kalau sunnah, lakukan. Mana bukti engkau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Engkau akan mati. Engkau akan bertemu dengan beliau di telaga Haud. Apa yang nak kau ucap ke kaki depan Nabi SAW? Malu tak kau? Iya, ini bukan marah, injak tahu ya? Ya, injak tahu ini. Kaget, Nabi aku nak minum duluan aku. No, jenggot kau mana sama dunia? Kau cukup sampai melontos macam itu. Ya ini penting. Cak ionian. Ngomong cinta Nabi SAW tapi sunnah Nabi enggak dikerjakan. Lalu Allah turunkan ayat. Ya sebagai batu ujian bagi orang yang ngomong cinta Nabi, cinta Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika benar kalian cinta sama Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi. Nabi lah sudah meninggal dunia. Nak ke mana? Meloi sunnah beliau. Makanya pelajari syama'il Nabi SAW. Sifat-sifat Nabi SAW. Sunnah-sunnah beliau. Amalkan. Ada kitab Riyadus Shalihin. Sunnah Nabi kalau itu. Setebal ini lah. Kaget lu buat sunnah-sunnah baru itu. Ya, laku ke sunnah-sunnah Nabi yang ada dulu. Tak tejo kau nang aku punya. Habis umur kau tak terlaku itu. Ini muat sunnah baru dekat dari Nabi. Ya, subhanallah. Ini baik, injak tahu. Kemudian yang keempat, masyru'iyatul adab indal qital. Disyariatkan kita beradab tatkala perang. Bayangkan di dalam perang pun beradab, bagaimana di luar perang. Supaya ini ajaran Islam. Kalau ada orang tak punya adab, nyegak-nyegak mak baknya, ngomong cak nak ngajak berbala, tak kati dari Islam itu. Mana pak? Tak kati, mau Islam ngajar nyegak bapa. Ya kata Allah, ucapkan ucapan qaulan karima. Kepada orang tua itu ucapkan semulia-mulia kata. Kalau kita pacak ngomong sama kawan kita milih-milih kata, bagusnya sama kawan SMS, singgung kawan sama mak bak kita tak berani. Ya, tak berani mencari-cari kalimat yang lebih indah dari itu. Ya. Itu harus orang tua kita dulu nomor satu yang kita berikan kalimat-kalimat indah. Kaget lu bini kita, kaget lu anak kita, kaget dulu wong lain itu. Orang tua kita dulu yang dia sangat berjasa kepada kita. Adanya kita lewat mereka berdua. Kalau mereka udah tak katik pula kita. Ya, seperti itu. Ini Islam mengajarkan adab sampai di peperangan pun ada adabnya. Ya, sebelum perang duel dulu. Nah itu udah langsung kelabak-kelabuk ngendak, cek orang tawuran itu. Lari kau. Lah tawuran sama kaum muslimin ndak kati adab pula. Ya, duel dulu satu sama satu. Kalau sudah baru. Nah, itu ada adabnya. Yang dibunuh hanya yang perang saja. Yang ndak melok, yang sedang ibadah di kuil, sedang ibadah di gereja ndak boleh diganggu. Nah itu lantak ulah baju. Jangan. Woi apa aku ndak melok aja. Ndak boleh. Anak kecil tak boleh dibunuh. Betina, ibu-ibu, nenek tak boleh dibunuh. Subhanallah. Antum tengok orang-orang kufar tatkala memerangi kaum muslimin. Ya. Anaknya, mak baknya ditembaki, dibunuh, banyu yang ada ditaruh racun, pohon-pohon semuanya dihancurkan, hatta hewan-hewan milik kaum muslimin dibunuhi galau-galaunya. Penting itu punya kaum muslimin. La ilaha illallah. Tak ada adab mereka. Mutilasi enggak ada dari Islam. Ya. Sahabat yang pertama kali dimutilasi siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib dimutilasi. Itu bukan orang Islam melakukannya. Siapa? Orang kafir Quraisy. Dibelah dada Hamzah, dikeluarkan jantungnya, dikunyah-kunyah, tetak hidung, tetak kupingnya. Dimutilasi. Bukan dari ajaran Islam, ajaran orang-orang kafir. Kalau ada umat Islam berbuat seperti itu bukan. Yaitu Islam, tidak tahu Islam mana. Ya, tidak ada. Islam tidak pernah mengajarkan keburukan. Islam itu rahmatan lil alamin. Kasih sayang kepada seluruh umat ini. Tidak ada keburukan dalam Islam sedikit pun tidak ada sama sekali. Hatta kisos yang kita dengar potong kepala bagi orang yang membunuh, kata Allah hayatun, ada kehidupan di situ. Kutiba alaikumul kisosu fil qatla. Diwajibkan kepada kalian adanya kisos. Ya, kehidupan buat kalian. Bukti nyata kita lihat, kita dengar bagaimana tengok negara yang menerapkan kisos. Mikir ribuan kali orang ingin membunuh. Tengok negara yang punya patung bebas itu. Sehari puluhan bahkan ratusan orang bisa dia bunuh. Tidak ada kehidupan di negara mereka. Itu paham maksudnya?
Islam tidak ada keburukan sama sekali di dalamnya. Kalau ada orang mencari-cari celah Islam, nggak akan ketemu sama sekali. Adapun umatnya beda. Di Indonesia nih, yang maling umat Islam, yang bebala, nuja umat Islam. Lah, kau nyingok di Indonesia, kau nyingok di Kanada, nyingok di Meksiko, bertembakan siapa itu? Yang nyual narkoba siapa? Nak kate orang Islam situ. Oh kamu gak lo? Itu. Umatnya tergantung. Adapun agamanya tidak akan pernah salah, karena agama yang menurunkan siapa? Allah Al-Haq, yang maha benar. Nggak akan ada salah di dalam Islam. Islam dijelekkan di Eropa, dijelekkan di benua Amerika, tetap kita kata Islam baik. Terbukti sekarang mereka baru sadar Islam itu agama rahmatan lil alamin. Berbondong-bondong mereka masuk Islam di Jerman, di Amerika, di Thailand, di Vietnam, masuk Islam sekarang, dan membuktikan tanda kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman Islam akan dipeluk, dipeluk oleh orang-orang non muslim. Terbukti huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang akan menampakkan agama Islam di seluruh agama, walaupun orang berusaha mematikan. Yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka berusaha mematikan cahaya Allah. Agama Islam ini Allah tetap akan hidupkan. Tengok antum di Eropa itu, Jerman, alhamdulillah, gereja-gereja dijual, dibeli oleh umat Islam, dijadikan tempat ibadah. Subhanallah, sampai sekarang terus. Islam tidak akan padam. Begitu juga sunnah Nabi tidak akan pernah padam. Jangan takut memeluk sunnah Nabi SAW. Jangan takut, walaupun sendirian. Kita terus mengikuti Nabi Muhammad SAW sampai kapan? Sampai detik darah penghabisan. Terus seperti itu. Jangan takut, jangan malu punya jenggot. Jangan malu kita dikata ke, apa kau mirip-mirip ingonan kawan aku. Nah, kau ini jenggot dekat ngatoi pula. Jangan. Ingat, ngatoi orang yang melakukan sunnah. Ingat, dengarkan. Mengatoi orang yang melakukan sunnah bisa menyebabkan orang yang ngata-ngata itu keluar langsung dari Islam. Walaupun cuma hanya main-main jenggot. Jenggot kau nih. Ujung ada kan? Caknya. Nah, sabar baik kalau main itu kan. Sabar, tetap. Sabar. Kalau dia narik baru lain ceritanya. Kalau dia main-mainkan sabar, karena sabar nggak ada batasnya. Kalau lah narik lain cerita, dikisos pula. Sakit kan? Ini bang, tahu. Yang kelima, sampai jam 8 saja. Amrul imam ummalau birrifqi wallin. Hendaklah para pemimpin imam memerintahkan para pekerjanya untuk berbuat rifqi, lembut. Kata Nabi SAW, inna rifqa la yazalu fi syai'in illa zana. Tidaklah sifat lemah lembut ada pada sesuatu, pasti menghiasinya. Dan tidak ada dicabut dari sesuatu, pasti akan merusaknya. Sifat lembut dari umat Islam, lembut. Ingat, perkataan kasar belum tentu orang itu dikatakan kasar. Tergantung pada tempatnya. Tetap dikatakan dia lembut, walaupun dia misalnya dakwah dengan kalimat yang menggelegar, tetap dikatakan lembut. Lemah lembut tergantung pada tempatnya. Dan sifat lemah lembut ini harus kita miliki dan kita pelajari. Kalau kita orang Palembang biasa ngomong nyegak-nyegak, pacak dipelajari. Barang siapa yang belajar ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu. Man tahallama, barang siapa yang berusaha berbuat lembut, maka dia akan bisa lemah lembut. Seperti itu. Buktinya tengok, ada orang Jawa lembut, ya kan? Orang Madinah lembut. Orang Makkah beda, agak keras sedikit. Orang Palembang ngap-ngap. Subhanallah. Pernah aku coba dulu nelpon ibu pakai bahasa pakai nada wong Jawa. Pengen belajar. Nah, itu kan. Besar dikit ngomong kau tuh. No. Berarti diambil dari situ faidah kedurhakaan kepada orang tua dilihat adat istiadat. Kalau di Jawa kita ngomong keras, durhaka. Di Palembang belum tentu. Terkadang kita ngomong lembetnya itu jadi durhaka. Kau main kaku paham maksudnya? Seperti itu. Pun di Medan sama, keras kalau ngomongnya. Ngomong di sana terdengar di sini, tidak perlu pakai speaker lagi.
Ya seperti itu. Palembang juga mah itu. Jadi dilihat dari adat istiadat. Makanya di kaidah fikih al-'ada muhakkama. Adat itu juga bisa menjadi hukum. Naam. Yang keenam, wujub dakwah ilal Islam. Wajib berdakwah kepada agama Islam. La siyama qabla qitalil kufar. Lebih-lebih lagi sebelum memerangi orang kufar. Dakwain dulu kepada Islam. Ya, didakwahi dulu kepada Islam. Yang ketujuh, bahwasanya orang yang tidak mau menerima dakwah Islam dari orang-orang yang belum memeluk Islam, maka diperangi mereka sampai mereka memeluk Islam. Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini bukan kekasaran, ini bukan kekejaman, kekerasan. Dengan mereka diperangi, mereka masuk Islam. Mereka selamat dunia, akhirat. Buktinya Afrika diperangi jadi negeri Islam. Ya, Syam yang dulu negeri Nasara diperangi semua jadi negeri Islam. Seperti itu. Turki, ya, Romawi Timur diperangi masuk Islam. Seperti itu. Sehingga mereka selamat dunia, akhirat. Seperti Yordan diperangi oleh sahabat Abdullah ibn Sa'ad, ya, yang jadi pemimpinnya di waktu itu tanpa ada peperangan. Mereka melihat kekuasaan Islam, langsung masuk Islam semuanya. Melihat kehebatan umat Islam, masuk Islam semuanya tanpa diperangi. Yordan, Urdun. Subhanallah. Ya. Jadi memerangi itu jangan dilihat, Islam ini hobi dan perang, tidak. Dengan itu, ya, orang berpindah dari menyembah sesama makhluk menuju menyembah Rabb yang menciptakan alam semesta. Daripada engkau hidup menyembah tikus, nyembah ulo banyu, ulo kobra, ulo berot, mending engkau menyembah Allah Rabbul Alamin. Ya, di sana ulo kobra, kalau ada ulo berot disembah juga pasti. Kalau ulo tedung, ya. Yang kedelapan, bahwasanya dakwah itu hendaklah bitadrij. Dakwah itu hendaklah tadrij. Step by step, benar tak bahasanya? Ya, tahap bertahap. Ya. Dakwah itu. Ya. Disuruh orang kufar masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, bayar upeti, pajak. Kalau tidak mau baru diperangi. Yang terakhir, keutamaan berdakwah kepada Islam. Karena berdakwah kepada Islam memiliki kebaikan bagi yang didakwahi pun kebaikan bagi yang berdakwah. Yang berdakwah mendapatkan pahala dan pahalanya menjadi pahala jariyah, dan yang didakwahi mendapatkan hidayah. Ya. Ini saja, kita tidak mengambil tanya jawab. Kalau ada tanya jawab nanti insya Allah kita jawab minggu depan karena sudah jam 8 ya. Kita punya di rumah ya. Udah cukup kan, tutup langsung. Sebelum saya tutup, antum setelah ditutup langsung bubar ya, langsung pulang. Yang sudah berjajan nak neraktir kawannya bawa balik guys itu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan, semoga kita benar-benar menjadi orang yang menghargai Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.